Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penulisan siaran pers. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama saya, Muhammad Taufik Nur Iksan, NIM 24, kemudian Fitri Nurnitasari, NIM 36, kemudian Hasna Haris Alambia, NIM 40. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu penulisan siaran pers. Teknik penulisan yang baik sangat penting bagi semua orang yang bekerja dalam hubungan masyarakat. Profesional humas perlu memiliki kemampuan untuk mengekspresikan gagasan secara jelas dan mudah. Tulisan yang jelas, logis, dan ringkas dalam bentuk laporan, proposal, surat, dan memorandum diperlukan untuk menguraikan dengan jelas rekomendasi penulisannya. Hal demikian bukan hanya penting dalam bisnis, tetapi juga menunjukkan bahwa penulis tersebut mampu berpikir logis dan bertanggung jawab. Menurut Joseph N. Zappia and Ann R. Carden, ada beberapa tipe tulisan yang biasanya ditangani oleh seorang humas profesional, yakni sebagai berikut. Pertama, business correspondence adalah memo internal yang berfungsi untuk menginformasikan kepada orang lain di perusahaan tentang status proyek, surat bisnis eksternal, dan menginformasikan suatu perjanjian serta proposal kepada klien dan supervisor internal yang menguraikan program kampanye kehumasan. Yang kedua, corporate and internal communication. Hal ini dapat berupa berita dan cerita fitur untuk publikasi di newsletter, majalah perusahaan, dan publikasi karyawan lainnya. Kemudian yang ketiga, public writing atau tulisan publik, berupa rilis berita dan tulisan lainnya yang didesain untuk menghasilkan liputan media. Kemudian marketing communication, materi tulisan yang mendukung kegiatan marketing, promosi produk, dan hubungan pelanggan seperti publikasi produk, brosur dan katalog produk, poster, literatur penjualan, buletin pelanggan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, advocacy writing adalah tulisan yang menentukan posisi atau tanggapan terhadap sebuah isu atau masalah tertentu. Kemudian yang selanjutnya, menurut Gruning and Huhn, penulis humas adalah mereka yang bekerja secara anonim. Tulisan humas harus berdiri sendiri dan terpisah dari identitas sang penulis. Saat menulis sesuatu, setidaknya ada dua hal yang harus dipertimbangkan, yakni sebagai berikut. Pertama, pembaca, di mana biasanya mereka adalah orang-orang sibuk yang mungkin hanya sempat melihat tulisan secara sekilas. Yang kedua, publikasi, di mana artikel, makalah atau publikasi harus ditulis dengan logis dan mudah dibaca. Kemudian menurut Huhn and Gruning, penulisan rilis yang baik harus jelas, ringkas, benar, dan lengkap. Berikut penjelasannya. Yang pertama, clear, yaitu tulisan yang jelas menyajikan gagasan secara logis dan menjelaskan istilah yang mungkin tidak biasa. Kemudian concise, yaitu tulisan yang ringkas lebih mudah untuk memahami. Kemudian yang ketiga, correct, yaitu tulisan yang benar mengikuti aturan ejaan, tata bahasa, dan sintaksis serta aktual. Kemudian complete, yaitu tulisan yang lengkap memberikan kepastian dan kepuasan bagi para pembaca tentang subjek berikut yang dibaca. Apa itu berita? Sebuah berita seringkali sangat bergantung pada sikap bias dari editor, jurnalis, atau publikasi tertentu. Bias tentang berita lokal, nasional, dan internasional, bias tentang status sosioekonomi, bias mengenai kedalaman cakupan, bias terhadap partai atau sikap politik, dan masih banyak lagi. Agar sebuah rilis berita berhasil, maka perlu ada informasi yang orisinal dan dapat membangkitkan minat para pembaca. Berita tidak harus baru jika belum diketahui oleh pembaca, tetapi berita yang ditulis tidak boleh basi. Pemahaman ini penting karena salah satu definisi berita sesungguhnya adalah informasi yang belum pernah dibaca oleh pembaca.
Oleh karena itu, jika informasi tersebut sudah pernah dibaca, maka bisa dikatakan informasi tersebut bukan sebuah berita. Yang selanjutnya ada kredibilitas berita. Salah satu kualitas yang membedakan bahan berita public relation dengan berita lainnya di mata editor adalah tingkat kredibilitasnya. Kredibilitas tulisan membutuhkan waktu lama untuk dibangun tetapi bisa hancur dengan sangat cepat. Namun terkadang ada beberapa rilis berita yang penuh dengan manipulasi, padahal seharusnya apapun bias kepentingan yang dimiliki oleh jurnalis maupun media, sebuah rilis berita harus terlihat objektif, tidak memihak, faktual, dan bisa dipercaya. Kemudian ada bahasa dan kosakata. Sebuah gagasan hanya dapat diterima oleh orang lain atau pembaca selama mereka memahaminya. Untuk itu, bahasa dan kosakata dalam penulisan berita menjadi unsur yang sangat krusial. Penggunaan bahasa sebisa mungkin singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Jika dalam penulisan berita terdapat kata-kata teknis panjang yang tidak dapat dihindari, sebaiknya dijelaskan secara sederhana mungkin. Penggunaan kata-kata pendek sangat berguna agar lebih banyak konten yang bisa disampaikan, karena kata-kata pendek tidak perlu dipotong meski dalam kolom yang sempit. Kalimat pendek dapat memberikan efek urgensi, dan paragraf pendek yang menjorok ke dalam akan membantu dalam mempercepat proses membaca dan memudahkan pemahaman. Penulis public relation selalu dihadapkan pada ribuan cerita yang saling bersaing setiap hari untuk mendapatkan perhatian dari pembaca. Untuk itu, mereka harus bekerja keras membuat tulisan yang efektif dan menghindari pengulangan kata yang monoton, mengingat kolom berita memiliki keterbatasan ruang. Kata-kata, kalimat, dan paragraf yang pendek tidak hanya membantu cerita agar sesuai dengan ruang atau kolom yang sempit, tetapi juga mengurangi pekerjaan sub-editing agar tidak menghabiskan waktu untuk menulis ulang. Jika kalimat yang kita gunakan sudah cukup ketat dan tepat sehingga tidak ada cara penulisan yang lebih baik dari itu, kemungkinan tidak akan dilakukan perubahan oleh editor. Selanjutnya ada apa itu siaran pers. Siaran pers dalam bahasa Inggris disebut press release. Ada juga yang menyebutnya dengan rilis saja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Jilid 5 didefinisikan bahwa siaran pers adalah bahan berita yang disiapkan oleh pihak luar untuk pers. Sedangkan Rahmat Kriantono dalam Public Relation Writing Teknik Produksi Media Public Relation dan Publisitas Korporat menjelaskan siaran pers adalah bahan cerita atau informasi yang disusun oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang menggambarkan tentang kegiatannya. Thomas B. Finch Handbook for Public Relation Writing menyebutkan bahwa press release adalah informasi yang dikirimkan oleh lembaga atau organisasi untuk media massa yang pada umumnya media massa cetak. Menurutnya, meskipun semua press release yang dibuat oleh bidang hubungan masyarakat memiliki format yang sama, hanya saja yang membedakan adalah pada penekanan informasi dan jenis siaran pers itu sendiri. Sedangkan menurut Effendi dalam hubungan masyarakat, suatu studi komunikologis menerangkan bahwa siaran pers adalah media yang paling banyak digunakan dalam kegiatan kehumasan. Istilah siaran pers memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya berkenaan dengan media cetak saja, tetapi juga media elektronik seperti radio dan televisi. Di negara-negara lain, siaran pers juga disebut news release, artinya bisa mencakup keseluruhan media massa. Apalagi sekarang pada era di tahun 2000 telah lahir media-media dalam jaringan yang disebut media online. Dari definisi dan beberapa pendapat di atas, dapat kita pahami bahwa siaran pers merupakan senjata yang ampuh bagi seorang praktisi humas dalam mensosialisasikan kegiatan mereka. Semakin bagus kualitas siaran pers yang kita kirim, maka semakin puas pula hasil yang akan kita peroleh. Jenis-jenis siaran pers. Selama ini siaran pers hanya dipahami sebatas informasi kegiatan seremonial semata. Padahal sama halnya dengan produk jurnalistik yang beragam seperti strike news atau berita langsung, feature in
in-depth reporting atau berita mendalam, investigative report atau laporan investigasi, dan lainnya. Demikian juga dengan siaran pers. Memang tidak sepadan bila dibandingkan dengan produk siaran pers dengan produk jurnalistik. Menurut Rahmat Kriyantono dalam Public Relation Writing, teknik produksi media public relation dan publisitas korporat yang dikutip dari buku Handbook for Public Relation Writing yang ditulis oleh Thomas B. Vince menjelaskan ada 6 jenis siaran pers, yaitu yang pertama, Basic Publicity Release. Siaran pers jenis ini merupakan segala informasi dari lembaga atau perusahaan yang dinilai mengandung nilai berita bagi media massa. Siaran pers jenis ini juga bisa dikatakan yang paling sering dibuat oleh humas. Yang kedua ada produk release. Jenis siaran pers yang kedua ini berisi informasi tentang produk dari sebuah perusahaan seperti peluncuran produk baru, perubahan nama produk, penarikan produk dari pasaran, dan lain-lain. Letak perbedaan siaran pers jenis basic publicity release dengan produk release yaitu pada media sebagai objek sasaran. Siaran pers ini biasanya lebih terbatas pada media-media ekonomi bisnis seperti majalah otomotif dengan produk yang akan dipasarkan yaitu seperti mobil, sepeda motor, atau sejenisnya. Yang ketiga ada financial release. Siaran pers model ini biasanya dibuat oleh lembaga keuangan baik swasta maupun pemerintah. Yang keempat, relation release. Siaran pers ini biasanya dibuat untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan atau lembaga dengan publik. Bentuk siaran pers relation release ini berisi ucapan terima kasih kepada publik yang telah setia atau telah menjadi pelanggan yang baik. Yang kelima, respon release. Siaran pers jenis ini tergolong penting karena di dalamnya memuat tentang komplain-komplain masyarakat terhadap lembaga atau suatu perusahaan. Kehadiran siaran pers ini untuk memberi penjelasan ataupun mengklarifikasi atas ketidakpuasan publik terhadap suatu lembaga. Yang keenam ada bad news release. Dalam siaran pers bad news release ini, informasi yang disampaikan untuk mengonter berita-berita negatif yang ditujukan terhadap suatu lembaga atau perusahaan. Menulis siaran pers. Wartawan cenderung mengikuti aturan-aturan penulisan berita saat menulis sebuah cerita. Aturan tersebut meliputi 5W, yaitu yang pertama, siapa tokoh ceritanya, siapa yang terlibat. Yang kedua, apa yang telah terjadi dan apa konsekuensinya. Yang ketiga, kapan terjadinya. Yang keempat, di mana terjadinya. Yang kelima, kenapa bisa terjadi. Selanjutnya ada paragraf pembuka siaran pers. Subjek dan paragraf pembuka merupakan dua fitur yang dapat membuat siaran pers berhasil atau sebaliknya, yaitu gagal. Sebuah subjek dari tulisan public relation harus dapat menarik minat pembaca. Paragraf pertama harus meringkas keseluruhan isi dari rilis. Bahkan jika koran yang memuatnya adalah koran premium, mungkin hanya paragraf pertama saja yang mendapat tempat untuk dicetak. Berita harus dituliskan sedemikian rupa agar menarik perhatian para pembaca koran atau jurnal saat mereka secara sekilas melihat publikasi tersebut. Masalah yang sering kali terjadi adalah bahwa berita tersebut terkesan tidak ditujukan kepada pembaca tetapi kepada editornya. Ada dua aspek yang menjadi ciri laporan pers yang baik, yaitu yang pertama, subjeknya disebutkan dalam beberapa kata pertama. Yang kedua, garis besar ceritanya diberikan dalam paragraf pembuka. Kemudian ada gaya penulisan. Buku-buku tentang penulisan public relation pada umumnya menyarankan agar gaya penulisan berita humas bersifat sederhana dengan penggunaan kalimat dan paragraf yang pendek-pendek. Huruf besar kalau bisa dihindari, begitu juga kata atau frase yang kompleks. Hal terpenting adalah kita harus mengenali karakter pembaca dari media yang kita gunakan. Para penulis sebaiknya menggunakan gaya yang sesuai dengan target publikasi dan hindari asumsi
bahwa satu gaya penulisan cocok untuk semua jenis pembaca. Penulis juga tidak perlu takut atau malu untuk meminta komentar orang lain atau menulis ulang rilis agar lebih mudah dibaca oleh pembaca. Kemudian ada model berita 7 poin. Jeff Kins mengembangkan model berita 7 poin yang disingkat dengan SOLAADS, yakni sebagai berikut. Pertama, subjek, tentang apa ceritanya. Kedua, ada organisasi, apa nama organisasinya. Ketiga, ada lokasi, di mana lokasi organisasinya. Keempat, ada keuntungan, apa yang baru, istimewa, dan bermanfaat dari produk atau layanan yang diberikan. Kelima, ada aplikasi, bagaimana atau oleh siapa produk atau layanan tersebut dapat digunakan atau dinikmati. Keenam, ada rincian, apa spesifikasi atau detail warna, harga, ukuran, dan sebagainya. Ketujuh, ada sumber, apakah ini berbeda dari lokasi atau sumbernya berasal dari mana. Kemudian ada ringkasan laporan, pidato, atau dokumen. Tujuannya adalah untuk menyediakan fitur penting atau baru dari tulisan panjang untuk dikirim ke media. Wartawan mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk membaca keseluruhan isi laporan, pidato, dan dokumen. Serta sebagian besar dari mereka juga kurang mengetahui bagaimana cara membuat perbandingan atau evaluasi. Untuk itu, rilis yang menyertainya dapat menandai berita yang paling layak diterbitkan dan relevan. Kemudian, pengumuman singkat. Sebaiknya pengumuman tidak melebihi satu kalimat atau satu paragraf. Berita yang singkat akan membuatnya lebih layak diterbitkan dan tidak tergantikan. Salah satu contohnya adalah perubahan alamat. Beberapa publikasi memiliki kolom perubahan alamat di mana hanya informasi penting saja yang ditulis, dan tidak lebih dari itu. Contoh lainnya misalnya adalah cerita penunjukan pejabat baru di sebuah perusahaan. Sebagian besar publikasi mungkin mengatakan bahwa ada pejabat baru yang telah meninggalkan satu perusahaan untuk bergabung dengan perusahaan lain, atau mungkin promosi di dalam perusahaan yang sama. Kemudian ada studi kasus, contoh penulisan siaran pers. Contoh siaran pers Indomaret, Press Release Jakarta 24 Oktober 2012. Indomaret dan Badan Narkotika Nasional mewujudkan Indonesia bebas narkoba 2015. Dengan makin meningkatnya pengguna narkoba dari tahun ke tahun, serta maraknya pengedar narkoba di kalangan anak-anak, remaja, bahkan di usia produktif, maka perlu kepedulian kita sebagai pribadi dan masyarakat dalam pembentukan karakter generasi penerus bangsa ini. Banyaknya pengguna narkoba dikarenakan bisnis yang sangat menggiurkan yang mengkhawatirkan, sehingga makin banyak pula bandar dan pengedar narkoba dikarenakan desakan ekonomi. BNN tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan narkoba. Diharapkan peran serta semangat kerjasama dari seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk peduli. Sebagai organisasi profit yang berbasis pada bisnis retail minimarket, Indomaret peduli akan kelangsungan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu, Indomaret membantu program peduli dan berbagi yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Periode program diselenggarakan mulai 1 November 2012 sampai dengan 31 Oktober 2013. Dengan mekanisme, setiap pembelian 1 unit produk merek Indomaret, Anda menyumbangkan Rp10 untuk membantu program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Dalam hal dukungan program terapi vokasional dengan melibatkan korban penyalahgunaan narkoba dalam pengembangan keterampilan dan mental di bidang manajemen pelayanan dan unit usaha lainnya, dan dalam rangka pengembangan program pasca rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.